kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita mendengar di dalam bacaan pertama juga dalam Injil ada keluh kesah ketika hidup terasa berat, baik Yeremia maupun juga Petrus yang ingin menghindari penderitaan dan ingin mendapat sesuatu yang menyenangkan dalam hidup mereka. Saya kira itu juga mewakili kita semua. Siapa yang tidak pernah mengeluh? Saya kira kita semua punya keluh kesah masing-masing. Kita memperebutkan sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Saya ingat ketika dulu masih di seminari menengah, ya, kami waktu itu hanya boleh keluar dari seminari itu hari Sabtu dan Minggu, masing-masing 3 jam. Jadi Sabtu setelah makan siang itu ada ibadat siang sebentar, lalu boleh pergi keluar 3 jam. Mau jalan-jalan, mau makan, mau apapun, pokoknya bisa keluar seminari. Lalu hari Minggunya begitu lagi, tapi pagi setelah misa lalu ada latihan nyanyi, lalu kemudian bisa keluar dari jam 10 sampai jam 1 siang. Rasanya menyenangkan waktu itu dan itu yang selalu kami rindukan. Tapi ada juga satu hal yang bisa dibayangkan, hari Senin sampai Jumat untuk menunggu saat-saat bebas untuk keluar itu, kita harus tinggal di dalam asrama, tidak bisa keluar, makan apa yang disediakan. Dan waktu itu suster yang masak itu kreatif dalam mengatur menu, tapi tidak kreatif dalam memilih bahan. Jadi isinya terong dan tempe, itu terus yang sering keluar. Tapi ya mau bagaimana, bentuknya itu bisa macam-macam. Dikiranya itu ayam dengan tepung begitu, tapi ya tepungnya benar, isinya terong ternyata ya. Atau nanti ya tempenya ini wujudnya bisa banyak sekali, bermacam-macam. Nah, ya itu dulu ya.
setiap hari begitu bosen juga. Tapi kalau sekarang di Roma kadang-kadang kapan bisa makan tempe lagi, apa yang dulu itu menjadi keluhan ternyata lama-lama juga dirindukan. Nah, kadang-kadang setelah bosan dengan tempe atau terong itu ada variasi, ya, entah ikan, entah apa, yang kalau kami makan satu meja itu biasanya 6 orang, waktu itu sekitar 100-an orang begitu. Doa makan dimulai itu mata sudah ke lauknya, ya. Dilihat, diincer ini mana yang paling gede, ya. Jadi entah yang paha ayam, entah ikan goreng, entah apa, sudah nanti begitu pujian. Jadi doa makan itu selalu diakhiri kalau di seminari waktu itu dengan seruan. Jadi semuanya angkat tangan begini, lalu yang memimpin doa akan berseru Benedicamus Domino, itu artinya marilah kita memuji Tuhan. Nanti dijawab Deo Gratias oleh semuanya. Begitu Deo Gratias itu selesai, tudung saji dibuka, wah itu langsung cepet-cepetan ambil yang incarannya tadi, karena jarang-jarang makan yang begitu pada waktu itu. Nah, saya kira kita semua kalau lihat yang menyenangkan memang ya akan rebutan, dan bagaimana kita berusaha menghindari penderitaan-penderitaan yang memang kalau itu tidak perlu, penderitaan itu tentu kita hindari. Tetapi kita mendengar hari ini ada penderitaan yang memang perlu, penderitaan yang menyelamatkan, penderitaan Yesus sendiri, dan murid-muridnya juga diminta untuk mengikuti Dia. Maka tadi kita mendengarkan Petrus, ya, Petrus yang mendengar pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan bagaimana harus mengikuti Dia. Kita ingat minggu lalu, ya, kalau Anda ke gereja atau kalau Anda mendengarkan Injil, membaca Injil, Petrus yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dipuji oleh Yesus minggu lalu. Berbahagialah engkau Petrus, karena apa yang kau katakan itu dari Allah. Tapi sekarang ketika Petrus mendengar bahwa Mesias itu harus menderita, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Minggu lalu dibilang, berbahagialah engkau Petrus. Sekarang Yesus bilang kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Saudari-saudara yang terkasih, Petrus menjadi wakil kita juga dalam hal ini. Ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, ketika yang diberitakan oleh Tuhan ini Mesias harus menderita, dan siapa yang mengikuti Dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Kayaknya orang, siapa mau mengikuti Yesus? Semua, saya mau. Tapi lupa bahwa tahapannya itu adalah penyangkalan diri, memikul salib, baru mengikuti Dia. Menyangkal diri, memikul salib. Petrus merasa berat, maka dikatakan tadi Petrus menarik Yesus ke samping. Apa artinya? Tuhan, kamu di situ. Menarik Yesus ke samping, artinya membuat posisi Tuhan ini seolah-olah bukan aku lagi yang mengikuti Tuhan, tapi Tuhanlah yang harus ikut aku, karena Tuhannya yang ditarik. Dan itulah keluh kesah, dan itulah sifat ya manusiawi kita, dan juga ditunjukkan oleh Petrus. Ketika mendengar penderitaan, jangan Tuhan yang harus ikut jalanku. Lalu bagaimana kemudian cara kita mengikuti Dia kalau ternyata Tuhanlah yang diminta untuk mengikuti kita? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Bayangkan, Tuhan ditegur. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kepada Petrus ini Tuhan berkata, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Kalau kita berjalan, ya, kalau berjalan kan pada umumnya ke depan, ya. Kalau kita berjalan ke depan, ya batu sandungan itu ada di depan kita. Ya. Kalau kita berjalan, kita bisa kesandung karena kita tidak melihat ada sesuatu di depan kita yang ada di bawah sana. Dan itulah Petrus dikatakan, engkau batu sandungan bagiku.
Dalam terjemahan yang berbeda dikatakan, engkau batu sandungan bagiku, ini adalah Petrus, engkau kembali ke belakang. Batu sandungan itu ada di depan. Kamu bilang kamu mau mengikuti aku, tapi kamu ada di depan, kembali ke belakang. Nah ini saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan juga, kadang-kadang kita mau mengikuti Tuhan, ya, tapi ketika diminta untuk menyangkal diri, memikul salib, pada saat itulah kita membuat seolah-olah Tuhan yang harus mengikuti kehendak kita. Ada banyak hal yang mungkin kita bertanya-tanya mengapa harus begini, mengapa harus begitu, tapi itulah kehendak Tuhan. Saya memakai misalnya kasula berwarna hijau sekarang. Mungkin saya tidak senang warna hijau. Warna kok hijau, apa enggak lebih baik yang biru? Enggak, karena memang inilah kehendak Tuhan melalui gereja. Bacaan-bacaannya disediakan, atau mungkin juga bahan-bahan persembahan. Kenapa harus roti dan anggur misalnya? Rotinya kan tipis, kecil, tidak kenyang misalnya. Ini kan siang-siang harusnya nasi padang atau bakmi atau apa misalnya. Tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Roti dan anggur, dan kita harus setia dengan itu. Bukan kemauan kita sendiri pada akhirnya yang harus diikuti. Nah ini saudara-saudara yang terkasih, kita semua mau mengikuti Tuhan, dan kita diingatkan bahwa syaratnya adalah penyangkalan diri, memikul salib, dan juga mengikuti Dia. Mari kita lihat dalam hidup kita masing-masing. Tentu ada hal-hal yang membuat kita mengeluh, ada hal-hal yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, kenapa aku harus begini, kenapa aku harus begitu, kenapa hal-hal sulit ini harus kulakukan. Tetapi mari kita juga ingat bagaimana kita setia untuk mengikuti Dia. Bahkan di dalam hal-hal yang mesti kita lakukan dan membuat kita bertanya, mengapa aku harus melakukan ini, mengapa aku harus melakukan itu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga lihat bahwa dalam hidup kita banyak hal yang bisa kita syukuri pula. Mari kita juga senantiasa seimbang di dalam hidup kita, menjalani hidup itu tidak penuh dengan keluh kesah, tetapi mari kita juga menemukan hal-hal yang bisa kita syukuri, yang juga bisa kita bagikan kepada Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk menjadi murid-murid-Nya yang setia, yang mau untuk menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikuti Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.